kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan, ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Yuk, lanjut. Saya record. Kan saya tuh karena saya punya keahlian, kan makanya saya bikin perusahaan dengan teman-teman di kampus. Kebetulan saya tuh sambil kuliah juga ngambil S2 di Mercu Buana. Nah, ambilnya akunting juga, akunting pajak, dan saya dengan teman-teman bikin perusahaan konsultan pajak dan akunting, dan alhamdulillah saya dapat klien juga dari Jakarta, perusahaan-perusahaan yang kapal pesiar, tongkang gitu-gitu, lumayan sih. Gede-gede dapetnya gitu kan, awal-awal keluar dari perusahaan, wah di luar lebih gede lagi gitu kan, saya tuh teman semangat. Pas baru juga enak-enaknya 2-3 bulan, langsung ada corona, selesai semuanya. Bubar gitu usaha tuh. Usaha bisnis konsultan, karena kan nggak mungkin juga saya datang ke Jakarta menawarkan lagi, karena kan udah nggak boleh kemana-mana. Nah, di saat itu saya benar-benar down banget, karena kan udah nggak ada gaji kan, saya ngandalkan dari situ doang. Lama-lama duit itu walaupun awalnya lumayan, karena dipakai terus kan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis duit itu, benar-benar sampai nggak ada sama sekali, benar-benar merasakan dampak corona gitu. Benar-benar sampai nol sama sekali, sampai rekening itu sampai nggak ada apa-apanya. Sama kosong. Nah, di situ saya baru mikir, nah gimana caranya saya bisa hidup, sedangkan saya nggak mungkin lagi ngelamar kerja karena saat ini masih corona kan, jadi saya nggak bisa ngelamar kerja, kemudian juga nawarkan jasa konsultan saya ke perusahaan-perusahaan itu udah nggak mungkin juga, karena nggak mungkin presentasi gitu kan, jadi udah nggak bisa apa-apa. Nah, di situ saya baru berpikir gimana caranya gitu menghadapi hidup ini. Nah, barulah saya berat ya ternyata. Ya? Hidupnya berat. Iya gitu. Awalnya kan udah enak gitu, tiba-tiba saya keluar langsung corona gitu. Selesai semuanya. Nah, di sana saya baru mikir gimana caranya bisa menghasilkan uang gitu kan. Sedangkan saya keahlian saya cuma akunting doang. Saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa bisnis online, nggak bisa apalagi IT. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya juga nggak ngerti jualan. Saya cuma taunya ya akunting gitu sama pajak, itu aja dua. Nah, saya baru lihat-lihat teman-teman di Facebook apa yang mereka butuhkan gitu kan. Saya cek satu-satu, dilihatin gitu kan, apa yang mereka berdiskusikan, apa yang mereka bicarakan. Nah, di sana saya baru mikir, oh inilah yang lagi rame gitu kan. Nah, baru saya mikir-mikir deketin teman yang udah emang convert di bidangnya. Kebetulan dulu mantan bawahan saya resign dan sukses di Lazada. Nah, lalu saya gabung dengan beliau tuh di Lazadanya. Saya nggak punya toko, saya cuma gabung aja yang nongkrongin gitu. Saya ambil ilmunya gitu kan dikit-dikit. Kemudian saya beranilah saya buka WS pertama saya Lazada dulu. Oh, Lazada WS pertamanya. Iya, Lazada. Itu dari teman sih, saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma tanya-tanya sama beliau kan yang udah per harinya tuh udah puluhan juta lah gitu dari Lazada tuh. Nah, alhamdulillah saya dikasih ilmu sama beliau, saya juga dikasih akunnya sama teman saya ini, dikasih satu akun yang udah lumayan lah gitu kan. Saya bisa untuk branding diri saya sendiri walaupun saya nggak punya apa-apa. Saat itu saya juga nanya-nanya sama beliau untuk materi apa yang harus saya sampaikan, dan akhirnya alhamdulillah saya bikin WS pertama itu dengan harga 125.000. Ada yang daftar sekitar 350 orang tuh, langsung kan lumayan. 300 langsung keisi rekeningnya. Langsung keisi. Alhamdulillah. Nah, di situ saya kan
karena merasa punya uang lebih, saya gak inget sodako, gak inget zakat, kenapa kan, saya langsung beli motor baru gitu kan. Pas baru semalam 24 jam, hilang motornya di rumah, ada yang ngambil. Lah, di rumah itu. Bener-bener nih, karena dan saya itu saya mulai mikir lagi, oh ternyata kalau punya uang itu harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan bakal diambil sama orang gitu kan. Nah, mulai saat itu saya kalau seandainya punya penghasilan, saya langsung keluarkan 10%. 10% itu terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah terus bertambah dan nggak berkurang lagi gitu. Nambah terus ya. Jadi intinya jangan pelit lah untuk mengeluarkan gitu. Kalau kita punya rezeki, jangan sampai diambil langsung sama Allah, tapi kita yang harus mengeluarkannya. Nah, oke. Nah, buat teman-teman nih, yang seandainya masih pekerja kantoran, jangan coba-coba dulu untuk resign kalau belum siap gitu. Karena saya pun merasakannya sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian jika teman-teman nggak ada keahlian, nggak punya teman juga yang bisa diandalkan, kalau seandainya kan saya pun punya teman. Nah, jika teman-teman nggak punya keahlian di bidang online, kemudian mau berkecimpung di situ, nah saya kasih masukan. Saya di sini biasanya mencari produk-produk yang bisa saya jual kembali. Nah, produknya saya jarang yang ngambil dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau ngambil dari Indonesia, pasti udah banyak yang jual lagi gitu. Makanya saya ngambilnya dari mana? Saya ngambil dari Fiverr. Bisa saya share ya Pak ya? Siap, langsung Pak. Langsung masuk aja pokoknya. Oke, nah di sini. Oke, nah biasanya saya mencari produk di sini Pak, di Fiverr. Apa yang bisa saya jual kembali? Jadi saya jarang ngambil dari Indonesia. Dan harganya pun saya nyari yang paling murah, misalnya paling $5 gitu. Bisa saya jual bisa sampai jutaan gitu kan, kalau seandainya banyak yang beli. Nah, saya bisa nyari di sini. Saya kata kuncinya itu kalau nyari di Fiverr, biasanya tuh give you. Nah, kayak gini Pak. Nah, gini, I will give you, kan banyak tuh kali memberikan kepada kamu. Jadi bukan hanya sekedar tutorial atau apa gitu, tapi ini udah benar-benar diberikan kepada kita, karena kan kebanyakan di Fiverr itu banyakannya jasa ya Pak ya. Nah di sini saya mencari produknya langsung, apa yang bisa saya jual. Nah makanya di sini kata kuncinya give you di sini tuh. Jadi saya cek di sini apa aja yang seandainya layak untuk saya jual di Indonesia gitu. Ini produk ya, berarti produk fisik ya? Produk digital Pak. Oh, produk digital. Mungkin fisik kalau di Fiverr, semuanya digital. Minimal saya dapat software ataupun dapat e-book ataupun dapat video yang bisa saya edit, kemudian saya jual lagi gitu. Oh, boleh ya di situ, maksudnya lisensi PLR. Boleh. Ya? Nah, kan cuma paling $5, yang $10 gitu saya beli itu di sini. Belanja $5, dapatnya panennya berapa dolar nih? Ya, berapa rupiah nih? Biasanya saya kalau jual itu untuk materi-materi yang saya rekam kembali, saya kan nggak pernah langsung jual langsung materinya, tapi saya rekam kembali kalau seandainya itu tutorial. Tapi kalau seandainya kayak template ataupun PowerPoint ataupun video, nah saya bisa jual kembali langsung videonya gitu. Rekam kembali itu, Mas, ini kan yang apa? Pak Ahmed yang ngomong atau apanya Pak? Kalau tadi kan beli nih yang model tutorial nih, kan direkam kembali tuh. Saya sendiri yang ngomong. Oh. Tapi kan saya pelajari dulu, makanya saya jadi seperti original lah gitu. Padahal kan hasilnya nyontek juga. Baca buku ya direkam gitu ya. Gitu aja. Jadi kayak benar-benar orang ngerti gitu, padahal mah ya nggak ngerti juga, karena kan saya nggak ada basic. Tapi karena saya belajar, jadi akhirnya saya bisa juga gitu. Nah seperti di sini saya juga udah sering order. Ini ada produk tentang akuntansi nggak di sini? Keuangan? Ada aja di sini juga, accounting. Oh ada itu. Kalau punya keahlian accounting juga bisa di sini memberikan jasa accounting juga gitu. Open ya. Open di sini bisa. Nah di sini juga saya selain tadi yang produknya murah-murah itu, saya juga kadang-kadang meng-hire orang-orang yang bisa membuat software. Nah saya bikin software di sini juga sering. Nah kita lihat ya.
Cari orangnya di Fiverr. Iya, di invite sama saya, dicek. Kadang saya langsung di chatting satu-satu, kadang juga saya bikin postingan di sini. Ah, dibutuhkan gitu ya kalau Ah. Berarti terus-terusnya yang ngerjain nih, tim nih. Dari Ya Fiverr ini ini. orang-orang saya nggak pernah langsung ngerjain. Saya kan nggak bisa IT, saya nggak bisa jualan juga mungkin seadanya, tapi karena saya emang punya kemauan ya, jadi memanajemen orang gitu. Ini contohnya saya beli video original yang tentang masak-masak gitu loh. Ini harganya $5, saya bisa jual berlipat-lipat. Banyak nih. Alhamdulillah. Videonya itu berarti. Apa Pak Ahmed ngerekam lagi masak? Ya, video ini, video kita lihat ya. Video cara masak-masak itu. Nggak kelihatan. Di Jeep. Ya nantilah. Ini yang gitu di sini banyak nih kayak video-video gini. Tapi itu harus dijual lagi ya. Terserah uangnya berapa harga ya. Bebas. Ini kayak gini. Ini kan udah jadi milik kita lah kalau makanya saya nggak berani beli di dalam negeri, takutnya banyak yang udah jual. Ini kan belinya di luar. Jadi di Indonesia nggak ada yang jual gitu. Jadi walaupun PLR saya nggak pernah beli yang di dalam. Ambilnya dari luar terus. Ini komplit nih, kan saya udah banyak nih kerjain sesuatu. Udah selesai kerjaan, order saya. I'll bikin buat juga nih. Telegramnya. Banyak saya kerjaan di sini. Udah saya. Awalnya cuma yang murah-murah aja, yang $5. Lama-lama bisa ya $1.000 juga saya beli di sini. Nah, kemudian selain di Fiverr ini, saya juga ada yang di website Indonesia, itu di project. Di sini juga bagus-bagus Pak, murah-murah, dan saya bisa jual berlipat-lipat juga. Nah, di sini saya kalau Indonesia di sini, kalau untuk nyari meng-hire orang yang bisa bikin produk gitu. Ini kayak gini. Saya sering di sini hampir tiap bulan saya bikin-bikin dulu aja, nanti mah kapan aja jualnya kayak gini. Supaya geser Facebook. Banyak. Coba lihat. My project. Itu kalau bikin program bisa berapa dolar atau berapa rupiah itu? Saya di sini di project paling mahal saya pernah keluar duit cuma 2 juta. Dan itu hasilnya bisa 25 juta lebih lah. Untuk satu program itu? Iya, satu produk digital. Nah, di sini. Tools atau? Nih. Macam-macam Pak, tergantung kita maunya apa. Di sini bisa dibikin. Ada yang 300.000 juga. Jasanya itu ya? Iya. Lumayan Pak, jadi kalau seandainya kita nggak punya keahlian ya tinggal manfaatin aja web yang ada gitu. Jangan sampai kita terjerumus dalam kedapat apa-apa gitu. Memang kita bisa hidup lah dari sini. Ini 1 juta juga nih. Itu berapa hari mereka ngerjain itu? Kalau yang 2 juta itu? Ya? Berapa hari dia ngerjain? Biasanya itu semingguan beres Pak. Semingguan. Udah banyak proyek saya nih. Udah sampai halaman berapa? 6.000. Enak sih, kalau walaupun kita nggak ngerti apa-apa, tinggal kita cari aja apa yang dibutuhkan sama masyarakat FB gitu kan, kita cari-cari apa yang mereka pembincangkan gitu kan, kita catat Pak gitu, apa aja yang mereka butuhkan kita catat. Nah baru setelah itu kita bikin aja sini postingan. 800.000. Alhamdulillah dari sini yang awalnya saya nggak ada rekening sama sekali, 0 rupiah, sekarang minimal saya 100 jutaan per bulan dari jualan gini. Mantap. Itu di grup Telegramnya itu apa punya kolam lagi? Ya di kolam ya di FB itu aja saya jualannya. Saya nggak pernah iklan juga. Saya nggak pakai FB Ads. Saya cuma ngumpulin kolam dari Telegram yang bertahu digital Pak ya, tahu kan? Itu saya di situ udah sampai 50 jutaan per bulan dari grup itu, walaupun cuma 2.000 orang membernya, berduit semua gitu isinya tuh. Iya itu. Lumayan tuh, sampai 50 jutaan sebulan dari grup itu.
Kemarin yang terakhir berapa? 1 juta ya? Apa 600.000 ya itu? Ya, Kemarin yang terakhir itu yang 600, yang 1.200.000 ya? iya. Segituan sekarang saya jualan. Alhamdulillah hampir tiap bulan, makanya kan saya sering launching ya dari sini lah. Oh itu. Iya, aku sering. Wah, itu Sampai sebulan adminnya 3 kali launching saya. launching terus ini ya. Ya dari sini. Orang harganya murah-murah kok, cuma 100.000, ada yang 200 ya, 300 ya, yang paling mahal 2 juta lah saya keluar duit, Pak. Tapi hasilnya ya itu, per bulan saya bisa dapat 100 jutaan. Mantap, mantap. Ini solusi buat corona seperti saya gitu. Betul. Jadi nggak usah mikir-mikir gimana caranya kita jualan punya produk, nggak usah. Yang penting kita cari peluang apapun yang dibutuhkan sama orang, kita catat gitu aja intinya. Terus order di sini ya, bisa nggak lo bikin kayak gini? Iya gitu. Jadi kita punya produk, kita jualin produknya gitu. Jadi kita tidak tergantung sama orang lain. Jadi tidak harus nungguin supplier lah, tidak harus nungguin yang ngirim lah, tapi kita punya sendiri. Makanya saya juga jarang ikutan affiliate karena punya sendiri gitu. Malah buka affiliate. Saya jarang ikutan affiliate. Nah, selain di sini pun ada lagi yang lainnya, freelancer itu mahal Pak, lumayan sih. Mungkin nggak cocok lah buat kita yang kena dampak corona kalau di freelancer. Jadi menurut saya yang bagus untuk teman-teman itu pertama ya ini Fiverr, kemudian yang kedua di Project, dan yang ketiga jika teman-teman nggak punya uang sama sekali, saya masih punya cara gitu. Contohnya sekarang saya atau teman-teman nggak ada uang Rp1 pun di dompet ya ataupun di rekening, saya masih ada caranya. Dan itu masih bisa dijual juga. Nah, gimana itu? Mau tahu caranya? Halal kan? Halal. Gampang caranya, Pak. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Pacounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Pacounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pacounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Ya tinggal ketik aja di sini in URL _t.me /. Nah, kata kuncinya apa yang mau kita cari di sini? Contoh kata kuncinya saya mau cari produk PLR. Klik aja gitu. Nah, kan banyak tuh PLR. Masuk grup Telegram. Klik aja buka, Pak. Nah, sini langsung deh. Oh, bonus-bonus ya itu ya. Ini banyak lagi. PLR sampai bisa banyak dapatnya gitu. Bisa kita modifikasi, tapi kan jangan langsung jual. Nanti kurang enak lah kalau produk-produk Indonesia langsung kita jual, walaupun PLR, tapi saya tuh harus minimal dimodif lah gitu. Jangan sampai blek gitu lah. Nih kayak gini. Ini nggak kelihatan ya. Ini ada 10.000 mmR kan. Coba open.
Nah, kayak gini nih. Ini bisa kita jual lagi karena kan PLR, MRR. Itu masuk grup ini bayar apa gratis? Gratis ya dia ya? Gratis. Kita cuma Paling- tinggal cari aja gitu. Paling kalau mau sedekah ya kasih ke adminnya gitu ya. Adminnya jangan gitu. Itu kalau kita emang nggak punya uang sama sekali, tapi saran saya ya minimal di Fiverr atau di project lah ya, biar lebih bonafit karena kan atas nama sendiri gitu kan. Betul betul. Nah, jadi saya selain ini kan mencari produknya, lalu bagaimana cara untuk mencari audiensnya? Nah, ini yang penting juga karena kan kita punya produk tapi kita nggak ada audiens, kita gimana jualnya kan nggak tahu juga. Ini yang penting juga. Pertama kita harus sering show off di Facebook. Kalau sering show off, lama-lama bakal banyak yang ikutin gitu, banyak yang follow. Narsis Apapun ya di yang- sana ya. Apapun yang kita punya walaupun sedikit kita upload aja di Facebook. Lama-lama bakal orang yang tertarik gitu, ada yang komen lah, ada yang follow, ada yang komentar, ada apa yang ingin ikutan, ingin diajarin. Nah, itu target kita, kasihlah ke grup kita, ke grup Telegram. Bikinlah di sana kolamnya gitu. Jadi kan lama-lama orang-orang yang kita rujuk dari hasil show off kita tuh mereka akan membeli juga gitu. Makanya saya nggak pernah pakai iklan untuk mempromosikan produk-produk saya tuh, ya itu di Facebook aja. Organik. Seperti ini aja saya tekniknya. Ini kayak gini nih. Baru maghrib udah menyamai hasil kemarin kan. Lama-lama kan banyak juga yang tertarik gitu kan. Ada yang chatting lah, ada yang langsung order. Karena kan saya kasih link juga. Alhamdulillah sih dari gini-ginian tuh. Jadi untuk yang screenshot ini ya cuma untuk promosi aja sih sebenarnya. Kalau pendapatan aslinya ya dari member itu tujuannya. Kalau dari ini kan paling sehari 1 juta lah ya untuk ini AdSense, atau paling minimal paling dapat lah 50 ribuan dari AdSense itu. Tapi kalau seandainya dari member saya bisa 2 jutaan sehari gitu. Jadi itu Pak tujuannya tuh. Walaupun saya sering bikin ginian tuh. Untuk menarik calon audiens, calon pembeli gitu. Nah kayak gini kan. Keren ini apa, langsung saya ini kasih linknya gitu. Pas ada yang chat juga nih kayak gini. Alhamdulillah dari gini-gini tuh bisa dapat 2 jutaan sehari. Tapi ini screen-nya kayaknya masih di Google ya. Hah? Ini asli punya saya juga sih. Enggak. Mas masuk ke Facebook mana? Screen-nya masih tampak Google. Oh gitu. Oh bentar. Jadi ngeklik mana? Oh masih di Google ya screen-nya. Bentar Pak. Oke. Stop screen dulu ya. Oh, ini share. Facebook, mana Facebook? Ini. Nah ini ya. Oke, kelihatan Pak? Oh, nah ini baru kelihatan. Ah ini ya. Ini kan saya ada screen ya Pak ya. Untuk cara untuk menarik dari perhatian calon audiens. Makanya saya sering-sering bikin kayak gini lah. Sering orang-orang bikin terkejut gitu. Nah dengan begini mereka kan lama-lama akan tertarik dengan saya. Ada yang minta diajarin lah, ada yang minta join di grup saya, ada yang langsung order di web tersebut. Dan alhamdulillah sih. Dari gini-gini itu sehari 2 jutaan dari hanya share-share ginian di profil doang nih Pak. Saya tanpa FB Ads. Ya, Facebooknya sudah jadi kolam ini. Ini baru Facebooknya padahal, karena kan di Facebook awal saya udah dihack sama Nguyen. Ini baru paling 2 bulanan lah Facebook ini. Kena hack ya? Karena tools atau? Oh, inilah biasa download software, saya kira kan bisa dapat software gratisan. Ternyata dia ada virusnya Pak. Dapatlah akun Facebook saya. Tapi alhamdulillah sih dalam waktu 1 bulan pun ini udah bisa menghasilkan lagi si Facebook ini. Baru ini. Ini kayak gini kan ada testimonial juga nih. Dari teman-teman. Auto cuan ya. PPA. Hampir semua postingan saya gini-gini aja sih. Show off semua. Ya tujuannya ya karena menjual juga kan. Show off nih. Tadi ada yang chat
show off kayak apa ya? Kayak gini nih, show off ya buat teman-teman. Itu jadi pamer gitu lah intinya. Promosi. Jadi jangan takut kita untuk show off. Kalaupun kita nggak punya ya kita bisa pinjam dulu punya orang gitu. Atau kita bisa belajar dulu, kita bisa ikutan dulu kursus, kemudian kita pelajari, kita bisa baru kita bikin kursus ulang gitu. Gak masalah kok gitu juga bisa. Ini kayak gini bikin software ini kan sebenarnya bukan saya yang bikin sih. Ya, ini hasil dari orderan saya di project lah di Fiverr bikin ginian. Tapi itu maintenance juga ntar, Pak. Ya? Mereka maintenance juga. Maintenance. Maintenance juga. Kayak gini. Di Fiverr ntar saya liatin. Saya screen-nya dimatiin dulu. New share. Ini kayak di Fiverr, saya kan ada chatting juga. Tapi kadang minta uang lebih sih. Minta tambahan. Maintenance dia saya. Nih kayak gini maintenance nih. Ini kan saya kemarin ada update Telegram. Saya minta dibenerin Telegramnya. Kayak gini. Nah ini hi, how to change our update driver for Telegram header member group. Nah, jadi minimal bisa Google Translate aja Pak ya, walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, ada Google Translate. Nah kemudian dashboard showing any error. Nah dia langsung kan menanyakan errornya apa. Kemudian yes, bot need update to new driver Chrome kata satu kan. Kemudian suruh download driver Chrome-nya. Kata saya apakah bisa di-replace? Nah, kemudian dia bilang, tidak bisa. Kenapa dia? Karena mau nyari duit, makanya dia tidak bisa. Gitu, Pak. Dia kan mau nyari duit lagi. Langsung dia nanya di sini kan, nih. Please send new software. Nah, for this modification, I shall charge $8. Murah kan $8? Dari $8 ini saya udah dapat 23 juta loh. Murah itu $8 loh. Dari $8, saya ini bikin softwarenya kan $25, Pak. Dari $25 itu saya udah dapatkan 25 jutaan. Ini yang Telegram. Yang Telegram. Dibocorkan sama saya. Oh, ini ntar recordingnya nggak aku besar lah ke teman-teman lah. Suruh siapa nggak join malam ini. Ini bahaya ini. Ini. Nah, $8 doang. Cuma jadinya total 25 tambah 8 dikurangin 25 juta. Itulah intinya. Coba kita lihat ya. Kita cek dashboard ya biar dikatakan tidak bohong ya Pak ya. Betul. Biar kelihatan aslinya gitu. Ini yang Telegram kan. Nah lihat nih. Saya nggak bohong loh. Asli Membership-nya ini. pakai apa ini? Ya? Membership-nya pakai apa ini? Jolly. Oh, Jolly juga. Nah kita lihat yang Telegram ini. Ntar masih loading. Ini nggak bikin. Bukan, ini hari ini 2 juta nih Pak ya? Hari ini 2 juta, tuh lumayan. Nah, per 1 bulan 50 juta lebih, 55. Kemudian totalnya ini baru 3 bulan, ini website baru 3 bulanan ya sekitar 150-an. Lumayan lah. 166 juta. Dari website doang, dari ini belum yang lainnya gitu kan. Belum yang AdSense, belum yang jualan. Nah, kita lihat nah, untuk yang Telegram nih saya dapat 26 juta sekarang ya Pak ya. Modalnya $25 tambah $8. Dapatnya 26 juta. 25 tambah $8 ya nggak nyampe $30. Berapa Pak itu Pak profitnya? Nggak nyampe 500.000 loh gitu ya. Nggak nyampe 500.000 ya Pak ya, dapatnya 26 juta itu. Itu. Promosi gratis pakai collab dari Facebook sama grup Telegram. Iya. Lumayan. Itu solusi. Ini nggak bohong, ini asli ini. Oh, asli ini. Ini sejoli kalau mau bohongin ini juga repot ini. Codingnya. Iya. Lumayan sih jadinya ya per hari minimal 2 jutaan dapat lah Pak dari hasil pamer gitu di Facebook. Show off ya, show off ya. Hasil show off tuh. 1 bulan ini saya dapat 56 juta dari produk ini yang di Jolly, dapat 56 juta per hari ini. Lumayan lah Pak ya buat makan-makan.
buat bangkit di tengah-tengah pandemi itu. Iya, makanya. Yang awalnya saya 0 rupiah loh, itu duit saya pas terakhir jadi konsultan pajak, nggak punya apa-apa. Sekarang lumayan lah, per bulan belum dari AdSense, dari ini, dari itu. Dapatlah 100-an pas sebulan tuh. Mantap, nih, tabungannya udah. Terus diputerin lagi tuh uangnya atau Nah, itu jadi software aja lagi, muter-muter software. Oh. Karena kan hidup jadi software hidupnya, dari software, dari produk digital ya gitu aja. Nyari lagi di project, nyari lagi di Fiverr gitu aja terus muter dua itu. Terus akuntannya ditinggal nih. Aku tadi lupa ya. Lupa Udah masuk dicatat. rekeningnya udah milik sendiri gitu, nggak pernah dicatat lagi. Udah nggak jadi konsultan lagi, udah nggak jadi akunting lagi. Sekarang mah jadi sini aja. Makanya jangan sampai kita putus asa walaupun kita nggak punya apa-apa gitu, karena kan masih banyak peluang. Di dunia internet ini semuanya dimudahkan, tinggal kita ada maunya gitu. Kita mau apapun semuanya ada, kita tinggal cari aja, tinggal kita bikin. Kalau kita nggak punya keahlian, ya tadi kayak saya nyari Fiverr, nyari produk-produk yang bisa dijual ulang. Saya review lagi deh, biar tambah paham. Nah, di sini. Ini saya udah lama juga bikin akun. Udah tahun 2000 berapa ya? Apalagi dah. Udah lama ya. Udah lama saya ya ini. Tapi ya dipakainya ini waktu kemarin waktu corona aja, pertama corona. Setelah duit gak ada ya mikir kemana nyari duit ya di sini. Akhirnya berkecimpung di Fiverr. Mantap. Baru Kita tahu. nggak cari aku di juga. sini produk apa yang dibutuhkan sama orang gitu kan. Contoh tadi kan Telegram gitu. Kita cek di sini. Nah, nanti ada yang minta dibikinkan kan nih. Ini kan jasa, kalau jasa mah jangan diambil. Kita nanti dapatnya sedikit selisihnya gitu. Kalau jasa-jasa, kita mintanya jasa ini langsung bikin softwarenya langsung gitu. Jangan jasa langsung diedit, jangan langsung di-add gitu, tapi kita minta bikin softwarenya. Ini kayak gini nih. Kita cari. Nah, kayak gini. Awi develop Telegram bot kayak gini kan cuma $40. Murah kan, lumayan lah, paling cuma 600.000 doang. Udah jadi tuh tulisnya. Iya. Jual. Iya, kita gak perlu mikir-mikir lagi. Untuk update ya tinggal hubungin lagi, paling juga minta dia berapa lah, nggak seberapa dengan yang kita dapatkan gitu kan. Kita dapatnya puluhan juta, kita keluar duit $10 ya. Gak usah dianggap itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Udah ada gambaran nggak? Kita Nyesel masuk telat, suruh siapa masuk telat. Nah, di sini saya nyari-nyari produk-produk berharga. Jadi kita cari masalahnya di Facebook, apa yang diperbincangkan sama orang, apa yang mereka butuhkan. Kalau sekarang lagi musim Facebook Marketplace, nah kita carinya di sini Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Kita cari yang paling murah aja. Cari yang bikin software. Kalau saya di sini kita nggak dapat yang bikin software, kita bisa posting juga di sini tuh ada fitur posting. Nah, saya cari lupa postingan di mana. Ada fitur posting di sini tuh. Mana ya? Nah, blog. Oh, ini posting ya. Nah, bisa posting di sini, kita cari. Ini mereka yang akan melamar ke kita gitu. Yang akan mengajukan diri untuk membuat softwarenya. Tapi itu kadang-kadang kita harus selektif karena kan orang yang nggak berkompeten tapi melamar juga karena butuh duit kan. Tapi jadi kita harus benar-benar dicek apakah dia sanggup atau enggak mengerjakannya gitu. Ngeceknya dari portofolio.
Iya, sejalur nggak dengan yang kita butuhkan. Kalau seandainya nggak ada jalurnya atau nggak selaras gitu kan, ya kita nggak ambil gitu. Tapi saya lebih senangnya sih kita nyari sendiri. Kenapa? Karena kan kita tahu orangnya berkompeten atau enggak gitu kan. Oh, berarti Kita cari di sini. scroll terus ya sampai dapat ya. Scroll nih kayak gini ya kan. Web automation. Nah, ini kan yang bisa kita cari nih. Ini murah cuma $25. Nah, kita bisa bikinnya kita custom kalau ini. Jadi kita bisa bikin apapun. Kalau ini kan automation. Jadi apapun yang kita inginkan dia bisa bikin lah, yang penting otomatis gitu kan. Di sini ada account creation, nih, automation login, add to chart, dan lain-lain. Nah di sini saya yang $25 ini yang Telegram di sini belinya. $25 bikin Telegram pakai jasa dia. Bikin software ya kan mirip dengan Telegram saya. Kayak gini-gini nih, software. Bikin di situ terus bikin tutorialnya ya. Iya, kita rekaman tutorialnya. Selesai jadi duit tuh. Posting tuh. Tinggal kita shop aja di Facebook pamer. Begitu Pak, solusi yang paling mudah dalam menghadapi corona ini. Jadi nggak perlu kita pinter-pinter apapun, yang penting kita ada keinginan lah. Walaupun kita nggak punya uang, tadi saya kan bisa jual dulu yang memang bisa di-download di Google gitu, tinggal kita edit aja. Begitu, ada yang mau ditanyakan Pak? Nah, saya coba baca kolom chat lagi nih. Kalau ada yang mau open mic, raise hand aja ya, angkat tangan. Nanti ya saya open mic nih kalau ada yang mau tanya langsung. Tapi videonya juga dibuka ya, ntar suara doang. Jualnya di marketplace atau mana? Nah ini post request nih. Saya di sini suka bikin request juga nih. Nah di sini bikin deskripsikan apa yang ingin kita bikin. Di sini bikin deskripsinya, kemudian attach files, misalnya kategorinya, kemudian berapa lama kita jangka waktunya kita bisa tentukan juga, bisa 24 jam, bisa berapa hari, dan harganya pun kita sendiri yang tentukan gitu. Enak gitu. Pernah nggak nemu develop yang nggak sesuai ini kan? Oh ada. Apa sering? Pasti. Tapi kan di sini ada sistem, kalaupun seandainya softwarenya nggak sesuai dengan keinginan kita nggak keluar duit gitu. Oh. Jadi uangnya nggak keluar. Karena kan tertahan di Fiverr. Jadi ada escrow lah gitu Pak. Rekening bersama. Jadi kita bisa tes dulu si softwarenya sesuai dengan keinginan kita. Ya Pak? Pembayarannya Fiverr apa itu? Pakai PayPal. Bisa juga pakai Genius sih. Kalau Bang Jago ya, Bang baru itu. Bisa, itu juga bisa. Apa Fiverr jualan juga itu? Bang. Jualan apa? Kita bikin bank. Ya coba aja. Post request nih, ini manage request nih, yang saya telah request banyak juga nih. Nah kita lihat. Ya saya pause. Automatic Facebook registration. Please help me to create article to video converter. Anyone to create bot like? Keren. Ini aja. Okay. Make me article scraper. Hi, did you please help me to convert my PHP file to WordPress begin record? Nah, gitu aja Pak. Mudah di sini, nggak perlu repot-repot, nggak perlu kita harus belajar IT dulu, nggak perlu kita harus belajar kursus macam-macam. Tinggal kita manfaatkan aja orang-orang yang udah pinter. Kita manage orang-orang tersebut. Mereka jadi walaupun murah kita ya? Apa karena mereka punya script ya? Ya Pak? Kenapa mereka murah-murah ya? Ya itulah, nggak tahu saya juga. Karena mereka nggak bisa jualan langsung Pak, makanya. Oh, gitu. Karena kan orang tuh saling membutuhkan. Ada orang yang memang jiwanya bisnis, jiwa penjual. Ada juga yang jiwanya tuh hanya untuk di depan komputer terus nggak bisa lihat apa-apa lagi. Jadi mereka nggak bisa lihat dunia luar. Yang dia lihat cuma komputer doang gitu. Yang lihat cuma kode doang. Jadi dia nggak tahu harga. Lihat kode aja mereka udah pusing ya. Ya udahlah, jualin kode aja. Nggak tahu dia nggak mau bikin. Pernah jual di marketplace nggak Mas? Ini ada yang tanya nih. Oh bisa sih di Shopee, tapi saya sih jarang beli. Saya cuma jual tuh di Facebook sama di Telegram doang sih saya.
Bisa sih jual di Shopee juga, banyak yang jual di Shopee, tapi kalau Shopee itu banyak yang ngebajak, kadang-kadang saya tuh nggak sukanya tuh. Saya nggak suka jual di situ. Dan walaupun kita jualan di Shopee, malah kita yang dianggap ngebajak juga kalau kita produk asli. Karena kan memang terkenalnya untuk di marketplace tuh produk-produk bajakan kalau yang super-super tuh. Coba aja lihat di Shopee. Yang kalau kita klik produk apapun pasti ada di sana, tapi itu produk bajakan. Yang produk aslinya jutaan bisa jadi 20.000 di Shopee itu. Kita nggak akan kuat bersaing di Shopee. Ya, banting-bantingan harga. Nah, kita coba cek nih di Shopee ya, harga-harga software gitu. Kita buktikan langsung aja gitu. Nggak akan kuat jualan di Shopee. Ada yang tanya nih, file PLR tuh bentuknya kayak gimana? PLR itu produk yang kita bisa jual kembali gitu Pak. Jadi lisensinya tuh dibolehkan sama pembuatnya untuk dijual lagi gitu. Kita coba lihat. Bisa video ya, video, ya? Buku. Ya bisa video, bisa buku, bisa apapun. Software juga bisa, software. Yang penting produk digital, nggak mungkin produk fisik di PLR kan gitu. Nggak mungkin kita baju di PLR kan, nggak mungkin. Ya, gimana ya? Minjemin paling mentok ya. Iya. Nah di sini nggak akan kuat kalau jualan di Shopee. Harganya tuh banting-bantingan kalau untuk, karena kan banyakannya bajakan di sini tuh. Pakai botnya. Belum pernah aku searching bot di situ. Ada banyak sini. Yang kayak binary bot. Ini kan aslinya bisa jutaan itu, kayak gini tuh. Di sini cuma jual 70.000 gitu kan. Ini ada bot signal nih, 50.000. Ini bisa jutaan kalau yang aslinya. Tapi di sini benar-benar dihancurin. 70.000. Saya nggak akan kuat jualan di sini. Nggak kuat. Oke, ada lagi? Kalau teman Facebook sedikit, gimana tuh? Nah, kalau kita pengen teman Facebooknya tertarget, nih saya kasih tahu deh caranya. Akun Facebook saya, sebentar. Kita screen lagi ya. Biar Facebook kita itu benar-benar orang-orang yang memang suka beli-beli produk ya, gitu kan. Nah, kita bisa masuk ke Facebook kita. Kita share aja di sini orang-orang yang memang suka jualan produk digital. Contoh aja Dewa kayak Prayoga gitu kan. Kita add friend aja semua teman-temannya. Kayak gini nih. Lihat, kita melihat postingan dia yang jualan gitu kan. Nah, kayak gini nih. Kita bisa lihat yang like ininya, kita bisa add friend, kayak gini-gini. Jadi tertarget teman-teman kita tuh bukan hanya yang alay-alay yang cuma ngerumpi, tapi benar-benar orang yang suka beli produk gitu. Kita bisa cek lagi kalau ada yang jualan, kita cek yang like atau yang komennya. Nah, kayak gini-gini juga bisa nih, lihat yang like atau yang komen. Nah, kita add friend lagi. Jadi benar-benar teman tuh ya bisa kita follow up, bisa kita untuk ladang untuk jualan, jadi kolam gitu teman-temannya. Bukan teman-teman hanya sekedar memenuhi friend list doang, tapi harus benar-benar teman tuh bisa kita jadikan uang gitu. Jadi jangan asal kita konfirmasi pertemanan, kita lihat dulu dia itu bisa menghasilkan enggak gitu. Kita harus mata duitan di Facebook. Itu ya caranya tadi yang tanya gimana tuh nambah teman Facebook yang tertarget lah. Oke, ada lagi yang nanya-nanya. Nah, ini ada yang berangkat telat ini. Kang Ahmed, cerita story sampai masuk ke dunia ini. Wah, tadi udah jelasin. Depan ini, udah terlambat nih jadi ketahuan ini. Ulang lagi enggak? Ntar buat closing aja. Oh, oke deh, buat closing penutupan nanti ya. Closing aja nanti. Biar nggak nanya lagi nanti terakhir. Oke, ada lagi. Apakah Fiverr hanya untuk desain grafis? Oh tidak, semua ada di Fiverr. Gudangnya itu kayaknya ya. Semua ada di Fiverr, apapun yang kita cari pasti ada di Fiverr gitu. Walaupun kita cari domain gitu contohnya ya, kita ada gitu di Fiverr juga. Ntar saya share lagi. Cari domain? Iya, ada di Fiverr.
Nah, Fiverr. A pun bisa dicari. Butuh pengisi suara ada juga di Fiverr. Jasa ya Butuh, berarti ya. iya ada di sini, semuanya ada di sini gitu. Mau cari apa di sini ada semuanya. Sound. Nah, jadi Google-nya digital marketing tuh di sini gitu. Google-nya produk digital di Fiverr. Apapun ada di Fiverr gitu. Mau software, mau produk desain, mau e-book, mau tutorial, semuanya ada di Fiverr. Lengkap Tapi semuanya ini. bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris tapi ya siapin Google Translate lah. Iyalah gitu. Jadi seperti original lah gitu tuh, walaupun kita ambil dari produk luar, tapi pas kita jual di Indonesia kayak baru gitu, padahal ini udah beredar di luar negeri gitu. Fiverr sama Upwork, pernah dengar belum Pak? Apa Pak? Fiverr itu sama dengan Upwork enggak? Paling Upwork. Apa tuh Upwork? mungkin situs yang hampir sama mungkin. Mungkin situs hampir sama, tapi di sini saya gunakan ya untuk di luar negeri pakai Fiverr, untuk di Indonesia saya pakai project.co.id gitu. Nah, untuk di Indonesia saya pakai project. Nah, pakai ini untuk di Indonesia. Tadi ada satu lagi freelance, tapi mahal katanya. Ada freelancer, tapi ini saya nggak kuat bayarnya. Freelancer. Nah ini, saya nggak kuat bayarnya. Di sini bayarnya per jam juga di sini kadang-kadang. Gila-gilaan harganya. Tapi hasilnya mungkin paling bagus di sini. Di freelancer ini. Nih. Tapi di sini harganya tuh ratusan dolar. Dengan produk apa? Kalau kita punya keahlian desain sedikit aja kita bisa jual di freelancer, bisa mahal gitu, bisa jutaan. Ataupun kalau kita seandainya pengen jual dari Fiverr ke freelancer juga bisa. Kita bikin di sini open job apapun lah yang kita share apapun. Tapi kita ngambil nanti untuk yang membuatnya di Fiverr bisa gitu, kayak gitu. Jadi kayak makelar lah gitu. Makelar ya. Nah, kita jual dari Fiverr ke freelancer bisa kayak gitu. Kalau mau. Outsourcing ya. Ini di sini. Ini browse job. Mahal-mahal di sini. Jarang yang murah-murah. Yang sepele pun cuma kadang bikin logo doang bisa ratusan dolar, kadang-kadang bikin logo gitu ratusan dolar. Sekali bikin ya itu. Dan banyak yang ininya yang bidnya kayak gini kan nih, banyak bid. Banyak yang mau gitu. Kalau kita mau ya itu silakan dari Fiverr jual di freelancer. Kalau kita mau jadi maklar, lumayan ngambil untungnya bisa gede. Ada yang tanya nih Pak, bedanya buat bajakan di Shopee sama yang asli di Fiverr apa? Kenapa nggak milih yang murah di Shopee? Shopee itu udah banyak sekali yang beredar di Indonesia. Kalau kita jual kita bisa dimaki-maki orang gitu Pak. Itu ya. Bisa dikucilkan. Bukan kita jual, malahan kita bakalan nggak bisa jualan lagi gitu. Bakalan kita dituduh tukang plagiat lah, tukang jual punya orang lah, tukang membajak lah. Intinya bakal dicaci maki intinya kalau kita jualan produk Shopee itu. Jadi jangan pernah kita jual produk dari Shopee, kita jual di Facebook ataupun di Telegram, kita bisa hancur. Oke, bukannya kita mau jualan, tapi ya dapat kita malah caci maki sama orang, apalagi ketahuan sama yang bikinnya sendiri, sama yang punya, udah deh selesai hidup. Dapat dari mana itu? Iya. Makanya jangan buka-buka Shopee kalau untuk produk digital, bahaya. Wah, ada yang tanya tutorial Kang Ahmed biar lebih paham itu tutorial apa ya ini? Coba diperjelas lagi nih. Kang Ahmed punya banyak tutorial tuh. Ya itu saya tinggal kita beli dari Fiverr ataupun dari manapun, kemudian kita rekam lagi, kita jual. Jadi jangan sampai kita kalau seandainya kita ingin original gitu kan, jadi punya kita sendiri ya itu kita harus bekerja keras palinglah seminggu lah kita bikin lagi gitu. Nyontek gitu, kita rekam ulang. Ada yang tanya nih Kang, nggak buat pelatihan ya? Kang Ahmed ada pelatihan nggak Kang Ahmed? Banyak pelatihan saya. Oh banyak tuh. Banyak sekali pelatihan saya.
Ya itu hasil dari searching di sini aja, dari Fiverr, dari project, dari freelancer. Saya rekam ulang, saya jual, wah, lumayan Pak. Betul, betul, betul. Tanpa keahlian sama sekali. Saya kan cuma akunting, saya nggak ngerti apa-apa loh. Saya 8 tahun, 10 tahun di akunting, di pajak, yang saya tahu cuma angka, duit, orang gitu aja. Saya nggak pernah belajar IT, nggak pernah belajar online shop, dan lain-lain ya itu. Belum bikin atau buka pelatihan yang akuntan atau pajak. Enggak, belum. Cuma dulu yang ke perusahaan-perusahaan tuh lumayan sekali bicara dulu sampai 8 juta, 10 juta Pak waktu konsultan tuh. Tapi gara-gara corona langsung anjur semuanya. Kang Ahmed ini jualnya di FB organik ya, ada yang tanya nih organik apa ads, dia di organik tadi cara nambah Di profil temennya aja. juga udah dikasih tahu tadi. Saya nggak pernah share ke grup. Kenapa nggak pernah share ke grup? Kalau share di grup itu kebanyakan tuh dimaki-maki. Jualan di sini banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang ini mah nyepam gitu kan, bisa kita jadi blokir. Makanya saya kumpulin aja orangnya di profil saya. Saya kumpulin di teman-temannya yang memang benar-benar orang-orang yang bakal beli gitu. Teman saya itu bukan teman-teman yang asal-asalan aja yang saya add friend, yang saya konfirmasi kebanyakan adalah orang-orang yang memang bakalan beli produk saya gitu. Jadi jarang orang yang cuma selamat doang, kebanyakan tuh orang-orang yang beli gitu. Jadi nggak usah pakai biaya iklan, gratis 100%, dengan profit 100%. Omsetku adalah profitku gitu. Ya ada karyawan nggak di situ, Kang Ahmed? Ini saya baru bikin bangunan sendiri, baru mau buka lowongan buat karyawan. Udah agak handle saya. Kemarin masih sendiri aja loh. Iya, baru bikin saya, baru pindahan, Mantap, mantap, mantap. baru mau nyari karyawan. Pantesan ini, chatnya balasnya cepet banget ini Kang Ahmed ini. Saya Nggak sendiri sibuk sih. bikin tools ya dia ini. Standby terus saya Pak, 24 jam. Paling ya kalau tidur nggak pegang HP gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya-tanya silakan mumpung saya di sini. Ada yang tanya nih, bikin software dulu atau cari orang yang nyari yang butuh? Nah, kita bisa ada dua pilihan. Pertama, kita cari masalah dulu, atau kita bisa prediksi masalah yang akan datang gitu. Kalau kita cari masalah dulu, berarti kita bisa lihat di postingan Facebook ataupun dimanapun, kita cari apa yang mereka butuhkan, atau software apa yang sedang rame, itu kita ikutin mereka bikin. Atau kita bisa memprediksikan apa yang bakal rame kemudian hari gitu. Itu bakal rame juga yang kita jualannya. Tinggal pilih aja kita mau ikutin alur atau kita bikin alur sendiri. Itu Pak. Oke, cari masalah atau bikin masalah. Iya gitu intinya. Kita bikin solusinya lah gitu. Solusi keuangan. Cara buat kolam di Telegram gimana? Kok orang pada tahu? Bikin apa? Kolam. Kolam di Telegram gimana? Kok orang pada nyemplung gitu. Kita kan bisa share link Telegram kita di Facebook ataupun di YouTube, ataupun kalau ada yang tanya kita langsung masukin ke grup kita, ataupun kita juga bisa culik anggota Telegram orang lain. Kita scrap anggota grup Telegram orang lain, kemudian kita invite ke grup kita. Tapi itu hati-hati juga, karena kadang-kadang orang tuh ada yang nggak suka kalau kita invite itu. Dan bakal di report spam. Nah, kalau di report spam, kita bisa di banned. Paling buruk, grupnya sendiri bakal hilang gitu. Oh, bisa hilang ya grupnya ya? Bisa, kalau kita memang terlalu masif dan banyakkan yang ngirim yang report spam. Jadi yang paling enak itu ya harus mereka sendiri yang ingin join gitu. Jangan kita yang nyulikin orang, makanya kita bisa hilang grup kita kalau banyak yang report spam. Walaupun kita pengen nyulik anggota grup orang lain, harus yang setema, jangan yang terlalu jauh. Kita jualan online berarti kita harus cari grup pun yang sama, yang jualan online juga gitu. Jadi insya Allah nggak akan direpot kalau sama nice-nya. Oke. Mantap ya. Mantap. Akun tuh udah banned beberapa akun itu. Tuh, kan? Telegram, WA, Facebook juga ikutan ya. Iya.
Ada cara scrap Telegram. Nah, ini kalau tutorial detailnya, Itu produk saya. beli produknya Kang Nih. Ahmed tuh. Untuk script Telegram bisa gunakan ini. Udah itu namanya Telegram. Ini yang saya bikin tadi di orang bule tadi sih, di mana? Di Fiverr. Wah, aku belum bikin kuponnya yang itu ya. Ada affiliate tuh ini. Apa? Ada komisi affiliate kan ini dah. Nih, inilah hasil dari Fiverr tadi yang saya bikin di Fiverr. Ini hasilnya. Ini sekarang udah ngasilin 26 juta. Modalnya cuma $25 dengan $8. Webnya bikin sendiri kan? Webnya saya cloning juga. Saya kan nggak pandai bikin web. Saya cloning aja. Cara cloningnya gampang Pak kalau mau saya ajarin. Jadi saya tuh kalau untuk website jarang bikin dari awal. Saya gunakan ini nih. Apa itu cloning ini? Boleh nih. Nah, di cloning sama saya web orang lain, tinggal edit doang kata-katanya. Jadi gak usah bikin dari awal webnya. Kalau bikin dari awal kan bisa lama. Ini saya dalam 1 jam bisa bikin landing page. Taruh di WordPress apa di mana? Apapun kita bisa cloning. Enggak, kita taruhnya di WordPress apa di HTML, apa? statistik, HTML, ya. statik. Nah kayak gini. Kita akan cloning siapa ya? Kita cloning web jualan. Facebook bisa nggak Facebook? Ya? Facebook bisa nggak? Nggak bisa, itu terlalu berat, gede filenya. Yang kecil-kecil aja, paling artikel gitu kan, ataupun kita coba lihat. Ini apa nih? Nah, kayak gini, ini bisa di-cloning juga ini. Copy. Di copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kayak gini. Kemudian email masukin. Ini gratis lagi, Pak. Nggak pakai bayar. Kita bisa download web orang lain, edit dikit, jadi landing page kita sendiri. Nggak perlu susah-susah. Nggak perlu beli. Nah, kayak gini, download aja di sini. Selesai. Kayak saya jarang. Dan ringan lagi, paling juga filenya paling besar 5 mega, 5 mega. Nggak sampai puluhan mega. Jadinya kita satu hosting kecil pun bisa banyak landing page. Kayak gini. Ini save review. Oh, bisa preview ya di situ. Nah, ini nggak bisa diambil kayaknya datanya. Select. Intinya gitulah Pak, gampang untuk kita ngambil web orang lain, tinggal kita edit dikit kata-katanya jadi. Oke, ada lagi yang nanya-nanya? Ya, udah habis nih yang banyak. Nah, udah mau jam 9 juga ternyata. Ya? Udah mau jam 9 juga ternyata. Aduh, Cepet, udah hampir selesai ya? Oh, kita. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Sebelum nanti kita tutup dengan mengulang story-nya Kang Ahmed ya. Story. Udah kayaknya Kang. Udah. Yuk kita closing story-nya Kang. Oke, Lagi. Kita closing ya dari awal. Nah, saya alhamdulillah pertama saya bukanlah seorang digital marketer, bukan pula pebisnis online, bukan pula IT yang pintar bikin software. Kenapa saya punya banyak software, punya tutorial-tutorial yang memang bisa dijual mahal? Ya semua itu karena ada kemauan dari kita sendiri, walaupun kita nggak bisa apapun, kita nggak punya keahlian apapun, tapi kita bisa bikin itu gitu. Nah, awal-awal saya ini adalah seorang akunting dan pajak ya. Kerjaan saya tiap hari cuma liatin rekening orang, liatin pajak, gimana cara bohongin pajak biar kecil pajaknya. Gitu tiap hari kerjaan saya sampai 10 tahun. Dan alhamdulillah saya dulu untuk mencari uang lebih itu ya hanya dari gaji, makanya kalau saya ingin naik gaji, keluar dari kerjaan yang lama, kemudian nyari kerjaan baru dengan nego gaji. Gitu aja. Jadi lama-lama gaji saya jadi gede gitu. Bukan karena prestasi di satu perusahaan, tapi memang karena loncat-loncat. Itu trik saya untuk naikin gaji dulu. Kalau tetap di satu perusahaan mungkin naik, tapi naiknya bisa lama dan bisa sampai tua gitu. Itu trik saya untuk kalau jadi karyawan pengen sukses ya.
Sampai terakhir saya jadi manajer di perusahaan asing, perusahaan Singapura namanya Senyu Holdings. Nih saya liatin deh mantan perusahaan saya dulu. Senyu Holdings.com. Nah, terakhir saya kerja di sini dengan gaji manajer di perusahaan asing lumayan lah kalau kita sebagai karyawan, tapi setelah saya keluar dari perusahaan tersebut dan melihat gaji saya dulu, kok saya maunya gitu kerja di gaji segitu gitu. Kenapa? Karena di bisnis digital itu luar biasa besarnya. Oke? Yang dulu saya dapat 10 juta itu harus kerja 1 bulan, saya 10 juta bisa dalam 5 hari. Oke? Jadi sangat jauh sekali perbedaannya untuk kita kerja sebagai karyawan dengan kita membuka usaha sendiri gitu. Nah, kemudian saya karena melihat teman-teman kan pada sukses di online, kemudian saya ingin juga, lalu saya resign di perusahaan, dan akhirnya saya bikin usaha sendiri, bikin konsultan pajak dan akunting, tiba-tiba kena corona selesai. Padahal waktu itu awal-awal berdiri itu lumayan sih, omset saya juga sekali ngomong saya bisa dibayar 8 juta. Waktu jadi konsultan pajak di Jakarta. Nah, kemudian setelah ada corona, saya benar-benar habis uang saya di rekening, hampir tidak tersisa, kayaknya tinggal 100 ribu lah gitu intinya. Kemudian saya cari-cari, saya deketin teman-teman yang memang udah sukses, itu adalah mantan atau bawahan saya dulu di perusahaan. Saya deketin, saya chattingin terus sampai dia bosan, akhirnya saya diajarin juga dan saya bikin kursus. Saya bikin kursus bukan karena saya pengalaman, tapi saya karena pengalaman orang lain yang saya ambil gitu. Makanya kursusnya benar juga ya karena ada yang handle di belakang, ada orang juga di belakang, jadinya kursusnya benar. Jadi nggak asal kursus gitu kan. Jangan sampai kita buka kursus tapi kita nggak ada keahlian sama sekali dan kita tidak punya yang backup. Kita harus ada yang backup gitu. Kemudian dari situ saya bikinlah melebarkan usaha saya dengan bikin software, bikin tutorial sendiri, bikin tutorial blog, tutorial AdSense, YouTube, dan semua orang yang bikin kursus, saya ikutin kursusnya. Kalau orang kan kursusnya mahal, bisa jutaan, saya bikin 300.000, 400.000 gitu. Makanya laku juga, karena kan ada versi KW-nya gitu. Orang bikin kursus AdSense 20 juta, saya bikin 300.000 gitu. Bikin KW-nya saya. Orang lain mungkin dapat penghasilan puluhan juta dari hasil jualan 5-10 orang, saya bisa dapat puluhan juta dari hasil 100 orang gitu jualnya gitu. Jadi sama aja gitu kan, puluhan juta juga. Jadi setiap ada yang bikin kursus apa gitu saya ikutin, saya bikin juga. Setiap ada yang bikin software apa saya ikutin juga. Jadi ngalir gitu, itu caranya. Dan sampai sekarang alhamdulillah penghasilan juga udah cukup lumayan menurut saya. Jadi saya tidak perlu lagi ngelamar lagi kerja. Sekarang udah tinggal fokus aja di rumah, ngurus anak istri, kemudian rebahan aja gitu. Oke, ada lagi Pak? Silakan. Resign tahun 2020 ya berarti. Iya, 20 awal lah. Sebelum corona sih, 2019 kayaknya. Terus corona baru nyebur di bisnis nih. Cukup singkat loh ini, singkat teman-teman. Cukup menginspirasi cerita malam hari ini. Oke. Gitu dulu, Kang Ahmed. Terima kasih sharingnya nih buat malam ini nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Ada 29 orang nih sama kita berdua. Semoga ya langsung digas aja tuh, nggak usah pikir lama tuh. Websitenya udah ada semua. Nanti kalau ada yang lupa websitenya apa, boleh chat admin aja ya. Jangan di grup, jangan kasih tahu yang lain yang nggak berangkat. Oke, sip. Oke, gitu dulu Kang Ahmed. Terima kasih. Oke, sip. Buat malam hari ini. Sukses selalu nih bisnisnya lancar. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum isi presensi, bisa isi presensi ini, linknya udah saya kasih di chat ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat malam hari ini. Kalau ada yang mau tanya Telegramnya Kang Ahmed, bisa ke admin ya, nanti di grup Telegram japri aja, nanti kita kasih Kang Ahmed atau adminnya Kang Ahmed nanti. Banyak tools Kang Ahmed ini. Itu cerita malam hari ini.
keren habis. Terima kasih buat teman-teman semua sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di bulan di bulan Agustus dengan tema kita akan bahas tentang laporan keuangan. Jadi segmen yang mungkin sering kita lupakan ya tentang keuangan, di mana kita mengatur keuangan bisnis kita dan di mana kita scale up bisnis melalui laporan keuangan. Kan bisa tuh kita mendapatkan permodalan investor, kita bisa membangun trust dengan sebuah laporan keuangan yang gambaran kita itu sulit tapi ternyata mudah. Bahkan pajak pun dari pangannya tadi ngakalin pajak kayak gitu, ya memang ada caranya untuk mengurus pajak itu dan kita nggak usah takut karena semakin besar bisnis kita tetap akan bayar pajak karena kita hidup di negara ini, kecuali negara ini negara kita sendiri. Tuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di bulan depan, bulan Agustus. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube dari pakkonten.id dan silahkan berdiskusi di grup Telegram kita di itu bisnis kreatif. Untuk website yang tadi ada di malam hari ini bisa cek admin, nanti saya kasih untuk materi-materi malam hari ini khusus yang berangkat ya. Makanya jangan di grup gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.